Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus berbicara kepada kita tentang kerajaan surga melalui dua perumpamaan. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu disembunyikannya lagi. Karena sukacitanya ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membelinya. Saudara-saudari, dua gambaran ini menampilkan semangat pencarian, penemuan, dan pengorbanan total demi memperoleh sesuatu yang sangat berharga. Inilah yang terjadi ketika seseorang sungguh menemukan Kristus dalam hidupnya. Saudara-saudari, setiap manusia, sadar atau tidak, sedang dalam pencarian akan harta terpendam. Hati kita gelisah seperti dalam kisah pencarian akan harta, karena kita semua merindukan kasih yang sejati, makna hidup yang mendalam, dan jawaban atas pertanyaan eksistensial kita. Kita sering mencarinya dalam keberhasilan, relasi, kekuasaan, atau kesenangan sesaat. Namun pada akhirnya semuanya tidak pernah benar-benar memuaskan. Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa harta sejati itu bukan benda, melainkan pribadi Kristus sendiri. Dalam Kristus Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Dialah yang sebenarnya kita rindukan. Dialah harta yang tak ternilai itu. Ketika seseorang menemukan harta ini, menemukan Kristus dalam iman yang hidup, maka seperti orang yang menemukan harta di ladang atau mutiara yang berharga, ia akan rela meninggalkan segala sesuatu demi memilikinya. Ada sukacita besar dalam penemuan itu, tetapi juga ada pengorbanan yang radikal. Orang itu menjual seluruh miliknya, bukan karena terpaksa, tetapi karena sukacita. Artinya ketika kita sungguh mengenal Kristus, segala sesuatu yang dulu kita anggap penting mulai kehilangan daya tariknya. Kita mulai hidup tidak lagi demi hal-hal duniawi, tetapi demi persahabatan dengan Tuhan. Saudara-saudari, apakah kita rela meninggalkan rasa aman palsu yang ditawarkan dunia demi memperoleh persahabatan sejati dengan Kristus? Namun saudara-saudari, menemukan Kristus hanyalah permulaan. Harta itu masih perlu dibuka dan digali terus-menerus dalam hidup rohani kita. Iman, harapan, dan kasih yang kita latih setiap hari adalah cara kita membuka peti harta itu. Pengorbanan dan pelepasan diri, kehidupan doa yang setia, pelayanan yang tulus, semua ini adalah bagian dari proses menghidupi harta Injil itu secara nyata. Dan buahnya nyata adalah hidup kita menjadi semakin dipenuhi kasih, damai, dan arah yang benar. Kita menjadi pribadi yang murah hati, kuat dalam pencobaan, dan teguh dalam harapan. Kristus mengubah kita dari dalam. Apakah kita sungguh memperkenankan harta Kristus ini mengubah hidup kita? Ataukah kita masih menyimpannya seperti peti yang belum dibuka? Saudara-saudari, Yesus hari ini menantang kita untuk menilai kembali apa yang benar-benar berharga dalam hidup kita. Ia menawarkan dirinya sebagai harta yang tak ternilai, sebagai mutiara yang sangat berharga. Namun untuk memilikinya, kita perlu hati yang terbuka, berani meninggalkan yang fana, dan siap memelihara harta itu setiap hari. Marilah kita menjadikan Kristus nilai tertinggi dalam hidup kita,
dasar dari semua keputusan kita, dan satu-satunya kekayaan yang tidak akan pernah lenyap. Maka kita akan mengalami sukacita sejati, dan hidup kita akan menjadi pantulan dari kerajaan surga itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.